acara yang ke-8, yaitu liturgi yang kedua, penciptaan manusia. Kita dengarkan liturgi yang kedua. Berfirmanlah Allah, "Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Allah memberi perintah ini kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati." Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Manusia itu memberikan nama kepada segala ternak, kepada burung-burung dia udara dan kepada segala bintang, tetapi baginya sendiri yang tidak menjumpai penolongan yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab dia menjadi laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Mari kita masuk acara selanjutnya, yaitu lagu pujian dari GPDI RAM.
Puji nama Tuhan. Yaitu liturgi yang ketiga, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dosa yang mengakibatkan manusia jauh serta diusir dari Taman Eden ternyata tidak membuat manusia bertobat. Peristiwa keberlangsungan manusia dalam kehidupannya di bumi ini juga tidak terlepas dari dosa. Bagaimana pandangan Allah tentang dosa manusia yang semakin merajalela? Kita dengarkan liturgi yang ketiga. Ketiga beriman itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka yang lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak Allah perempuan manusia itu cantik, lalu mereka mengambil istrinya dari antara perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena itu manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Sebab 7 tahun hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari, 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan darimu muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu.
Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari kepada orang Israel dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel, dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka, mereka yang mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara perjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi, di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut. Tuhan tertawa dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-hala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Amin. Yaitu lagu pujian dari GPDI Pasar 10. Yang keempat, nubuat keselamatan. Hai yang terkecil
di antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Kita dengarkan liturgi yang keempat. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar berkata di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus melewatkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret, Galilea, Yudea, yang bernama Bethlehem, karena Daud, yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftar bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki dan anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memerintahkan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Amin. Lagu pujian dari kaum ibu anggota KPLS. Bye.
Kita masuk acara yang ke-16, yaitu liturgi yang kelima, kelahiran Kristus. Disempurnakan, bumi yang masih didiami oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Marilah kita mendengarkan penuturan Alkitab. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segalanya sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengakukan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terpuji. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semera kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyhurkannya mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan perkasaanmu. Amin. GBI Taman Eden Kilang Mili. Selamat Hari Natal. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Di sini kami ada untuk mempersembahkan sebuah lagu buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga sukacita Natal pada malam hari ini dilimpah-limpahkan atas kita. Amin. Amin. Haleluya. Bermakmur bagi
Selanjutnya lagu pujian dari kaum bapak anggota KPLS Amang Manalu, Amang Simamora, dan Amang bagai bahtera tak berhaluan, terombang ambing dihempas gelombang. Demikian hidup ini penuh cobaan, selama ku tinggalkan firman Tuhan. Tapi kini jiwaku damai setelah ku temukan Yesus kepadaku. Di jalan kebenarannya aku peroleh jawaban hidup yang sesungguhnya. Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru, diangkat oleh yang tak ada di dunia. Ku temukan pada Yesus damai dan sukacita. Tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Haleluya. Tapi kini jiwaku damai setelah ku temukan Yesus kepadaku. Di jalan kebenarannya aku peroleh jawaban hidup yang sesungguhnya. Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru, diangkat oleh yang tak ada di dunia. Ku temukan pada Yesus damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya, tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Amin. Haleluya. kita masuk acara selanjutnya, yaitu liturgi profesi. Untuk perawatan bibit pinang dan sengon, karena ini pun yang kita harapkan untuk masa depan. Ini harus perawatannya dengan yang benar-benar, pemupukan, merumput, ya, sehingga bibit pinang kita ini udah sehat-sehat.
Jadi ini pun bibit pinang ini kalau nggak kita rawat, apa yang ditanam orang ini di lapangan? Karena ini juga harapan kita semua ini untuk KPRS. Jadi kalau kita kirim nanti ini udah cantik-cantik nih, kalau di penilaian ini udah 100% nih. Tapi belum tahu juga kita kalau udah sampai ke lapangan itu tergantung mandornya juga nanti ataupun kepala kerjanya. Siap. Ya kadang-kadang kepala kerjanya juga nanti kita mau dibiarkan saja atau memang dilempar ke masyarakat itu urusan orang itu. Siap. Yang penting tugas kita, bibit kita bagus, cantik, betul. Baru kita kirim ke lapangan. Siap. Mungkin itu aja. Terima kasih. Masuk penanaman. Sombong kan? Angkat aja dulu. Kalau gara-gara kita nggak ada mau diharapkan orang itu juga. Terakhir bagaimana kualitas mereka sombong kan? Patahkan kesombongannya. Jangan terlalu sombong lah bos. Pinang kalian pun kuning-kuningnya. Jadi kalau nggak kami tanam pinang kalian ini nggak subur. Makanya yang disebut masa depan itu di tangan kami berdua. Kurang-kurangi kesombongan itu. Aduh, kasihan. Masuk perawatan. Apa tadi kalian bilang? Pembibitan, penanaman. Allah. Di bibitan pun nggak becus, penanaman pun kadang lubangnya nggak nyampe udah ditanamkan. Sebenarnya ini biar hijau ini karena yang kalian pilih-pilih dari sana. Begitu ribu di sana, pokoknya ini yang kalian ambil biar dipuji kalian. Tidak, perawatan ini yang betul. Ya. Coba dulu kalian ceritakan, gimana ceritanya? Sakit dulu. Capek lu. Itu namanya nyemprot. Enggak ada kami, enggak bersih semua ini. Jadi kompak. Malah, nyemprot yang betul. Coba ceritakan membelat. Gimana caranya membelat? Kalau nggak dibabat, hutan ini semua. Iya. Iya. Jadi perawatan yang paling diperlukan. Iya. Jadi kalau nggak dibabat, disemprot jadi hutan. Berarti perawatan yang nomor satu itu, ayolah sini kita. Masuk liturgi dari panen. Semua kali kan ini. Betul. Kalau nggak ada dosa itu, mana ada kacik kita? Betul. Kalau kubahnya kita kalau nggak ada dosa itu, iya nggak bisa ini kita kerja. Benar itu bang? Betul bang. Kalau yang nggak ini, kalau kita pemanen, mana ada organisasi? Mana? Coba sama orang itu, biar tahu orang itu. Oke, bisa. Masuk bagian transport. Mana mobilnya, bawa Helen? Mana Helennya? Hahaha, sombong kali kalian semua. Tim pembibitan, kalian bilang kalian masa depan. Hancur tuh bos kalau nggak kami angkat. Kuning. Jadi jangan sombong, betul nggak? Betul. Jadi tukang panen, kalian pun jangan banyak cerita. Kalau nggak kami angkat, ya peronolan juga bos. Nggak laku, nggak ada gaji kalian. Betul nggak? Betul. Jadi kami yang betul di transport. Pelangser. Betul, kami yang betul dari transport ini. Berbuah pun kalau nggak dilansir jadi busuk lah. Terima kasih. Masuk dari spesi. Mana siapa? Bongkar muat. Orang ada siapa? Halo, pemain
hari ini sama transport. Apa sombong-sombong kali lah kalian. Kalau bukan kami pembuat ini, mana terangkat buah kalian di atas motor. Hahaha. Masuk pengawas. Untuk rekan-rekanku semua jangan terlalu sombong berkata-kata. Iya betul itu Pak. Kami yang menghadapi semua di lapangan itu penggarap semua kami itu Pak. Jangan sombong orang ini Pak. Jangan sombong-sombong kamu. Betul itu Pak. Penanaman, perawatan. Betul itu Pak. Kalau nggak kita jaga air betul itu Pak. Mana bisa nanam orang ini Pak kalau nggak sedih kita kami merasakan di lapangan itu. Dihina-hina kami di lapangan. Iya betul itu Pak. Untuk mempertahankan kita ini semua. Kasih itu Pak. Sama berjuang bos. Jadi mudah-mudahanlah mulai sekarang ini kita bekerja sama semuanya. Iya. Supaya bos. Jadi janganlah kamu sering mengandalkan kata-kata kamu yang sebenarnya. Kami sudah merasakan di lapangan itu bagaimana. Kalau tidak ada kami di lapangan menghadapi penggarap-penggarap itu, tak ada yang kamu begaji semua. Iya Pak, karena bisa nanam pun orang ini Pak kalau panen pun tidak bisa, menanam pun tidak bisa. Apalagi perawatan. Iya betul itu Pak. Jadi jangan sombong berkata. Kami pengawas andalan di lapangan. Betul itu Pak. Itu Pak ya, terima kasih. Masuk dari pimpinan. Ini saya lihat saling menunjukkan kehebatannya. Dari pembibitan, penanaman, perawatan, panen, transport, bongkar muat, pengawas lagi tadi. Begini ya, kalau nggak ada pimpinan kalian di sini, siapa mau gaji kalian? Bibitan, dari mana pupuknya? Ini benar melus ya nih. Tanam, apa mau ditanam? Nah jadi untuk perawatan lagi, yang ada aku tengok TikTok kalian. Apa yang dirawat? Nah jadi untuk transport juga, transport mau ngangkat uang, bon pembayaran, las, lahar, silang 4, macam. Mas, Palu Pak, musim hujan Pak. Iya, tapi begitu tadi. Jadi kalau nggak ada pimpinan kalian sini, nggak ada itu semua. Semana gaji kalian? Ya nggak bisa digaji. Pak pengawas, aduh Pak pengawas ini. Ku tengoknya sama Nuraida kemarin apa? Bercerita-cerita. Kasar itu Pak. Oh iya, gitu. Nah jadi saudara-saudaraku, jadi kalau nggak ada pimpinan kalian sini, nggak bisa kita juga bekerja. Begitu. Terima kasih. Masuk sebagai pendeta. Salam anak-anakku, anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sejenak kita renungkan mengapa kita ada di dunia ini. Kalaupun kita memiliki ragam prestasi yang berbeda, itu semua berkat dari Tuhan. Ingatlah anak-anakku bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi. Tuhan memberikan kita berbagai ragam profesi dalam kehidupan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu hendaklah kita merendahkan diri di hadapannya agar kita ditinggikan Tuhan seperti yang tertulis dalam firman-Nya Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapannya, maka ia akan meninggikanmu. Amsal 3 ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Akulah Dia dan segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kiranya damai sejahtera bagi kita semua. Salam.
Puji Tuhan.